Selamat sore semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Firenia Putrila, nomor absen 30, dan teman saya. Perkenalkan, saya Iko Mangadi Pranayoga, nomor absen 7. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pasar modal efisien, hipotesis, dan pengujian pasar efisien. Efficient Market Hypothesis atau EMH adalah teori keuangan yang menyatakan bahwa harga aset di pasar modal seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya mencerminkan semua informasi yang tersedia pada waktu tertentu. Ini berarti bahwa harga aset di pasar modal selalu berada pada atau mendekati nilai wajar fair value mereka, sehingga tidak ada cara yang konsisten untuk mengalahkan pasar atau memperoleh keuntungan berlebih tanpa mengambil risiko tambahan. Teori pasar modal efisien berakar pada asumsi bahwa yang pertama, investasi rasional. Investor selalu rasional dan akan mengevaluasi aset berdasarkan informasi yang tersedia. Harga aset pun akan segera menyesuaikan dengan informasi baru. Yang kedua, arbitrase bebas hambatan. Jika ada peluang keuntungan karena perbedaan harga, arbitrase akan segera terjadi hingga perbedaan harga tersebut menghilang. Yang ketiga, informasi yang tersedia menyebar luas dan merata. Informasi yang relevan mengenai aset atau pasar akan segera menyebar di kalangan investor. Mungkin harga pasar untuk merefleksikan kondisi aktual. Dalam konteks ini, harga di pasar modal sudah mempertimbangkan seluruh informasi sehingga investasi yang mencoba mengeksplorasi informasi historis atau publik tidak dapat memberikan keuntungan abnormal secara konsisten. 3 bentuk efisiensi pasar modal. Dalam teori ini, pasar modal efisien dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu bentuk lemah, setengah kuat, dan kuat, masing-masing dengan cakupan informasi yang berbeda. Yang pertama, efisiensi bentuk lemah, weak form efisiensi. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat, semi strong form efisiensi. Efisiensi bentuk kuat atau strong form efisiensi. Hipotesis dan pengujian pasar efisien. Hipotesis pasar efisien ini diperkenalkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970 dalam sebuah makalah berjudul Efficient Capital Market, A Review of Theory and Empirical Work. Menurut Fama, karena harga mencerminkan seluruh informasi yang ada, maka tidak ada cara yang pasti untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Namun teori ini memiliki beberapa bentuk atau tingkatan efisiensi pasar yang didasarkan pada seberapa banyak informasi yang sudah terrefleksikan dalam harga. Pengujian hipotesis pasar efisien. Untuk memverifikasi apakah pasar benar-benar efisien, para peneliti menguji ketiga bentuk hipotesis pasar efisien melalui berbagai pendekatan, antara lain yang pertama, pengujian efisiensi bentuk lemah. Serial correlation test, menguji hubungan antara return saham di berbagai interval waktu. Korelasi yang signifikan menunjukkan bahwa harga saham masa lalu mempengaruhi harga masa depan, yang menandakan inefisiensi. Run test, memeriksa apakah perubahan harga saham dari satu periode ke periode lain mengikuti pola tertentu atau benar-benar acak. Random walk hypothesis testing. Hipotesis ini menyatakan bahwa harga saham mengikuti pola acak dan tidak dapat diprediksi. Jika pergerakan harga saham benar-benar acak, ini mengindikasikan efisiensi bentuk lemah. Pengujian efisiensi bentuk setengah kuat. Event study menilai reaksi harga saham terhadap pengumuman atau kejadian tertentu seperti laporan laba atau berita ekonomi. Jika harga saham segera menyesuaikan dengan informasi tersebut, pasar dianggap efisien dalam bentuk setengah kuat. Anomali pasar. Beberapa studi menguji anomali pasar seperti January Effect atau Value Effect.
Anomali ini adalah pola harga yang berulang yang jika konsisten menunjukkan ketidakefisienan pasar. Perbandingan portofolio aktif dan pasif menguji apakah portofolio yang dikelola secara aktif dengan analisis fundamental dapat mengungguli portofolio yang pasif yang mengikuti indeks pasar. Jika kinerja portofolio aktif tidak bisa konsistently mengungguli pasar, maka pasar dianggap efisien dalam bentuk setengah kuat. Yang ketiga, pengujian efisiensi bentuk kuat. Insider trading analysis memeriksa apakah individu dengan akses ke informasi non-publik dapat konsistently memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka pasar dianggap efisien dalam bentuk kuat. Analisis kerja manajer investasi institusi mengukur apakah manajer investasi besar atau institusi keuangan besar yang memiliki akses ke lebih banyak informasi bisa secara konsisten mengalahkan pasar. Jika mereka tidak bisa, maka pasar bisa dikatakan efisien dalam bentuk kuat. Kritik terhadap hipotesis pasar efisien, meskipun teori ini berpengaruh besar, terdapat beberapa kritik utama terhadap EMH, antara lain yang pertama, anomali pasar. Banyak studi yang menemukan adanya anomali atau pola-pola tertentu di pasar yang bertentangan dengan teori pasar efisien. Misalnya Januari Effect, di mana harga saham cenderung naik pada bulan Januari, atau Momentum Effect, di mana saat saham dengan kinerja baik cenderung terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, behavioral finance dan psikologi investor. Teori behavioral finance menunjukkan bahwa investor seringkali tidak rasional dan keputusan mereka sering dipengaruhi oleh emosi atau bias psikologis. Misalnya, bias overconfident atau herd behavior bisa menyebabkan harga saham menyimpang dari nilai wajarnya. Yang ketiga, ketidakseimbangan informasi, asymmetric information. Dalam kenyataannya, semua investor memiliki akses yang sama terhadap informasi. Beberapa investor besar atau institusi keuangan besar mungkin memiliki akses ke informasi atau analisis yang lebih luas daripada investor retail, yang membuat harga tidak selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia secara merata. Yang keempat, kejadian eksternal yang tak terduga. Faktor eksternal seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi seringkali menyebabkan harga pasar mengalami fluktuasi besar yang tidak mencerminkan nilai fundamental suatu aset. Misalnya pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian besar di pasar modal yang tidak sesuai dengan asumsi efisien pasar. Yang kelima, kinerja manajer investasi dan dana hedge fund. Ada bukti bahwa beberapa manajer investasi atau dana hedge fund dapat konsistently menghasilkan keuntungan di atas rata-rata pasar. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada peluang untuk memperoleh keuntungan abnormal yang menentang asumsi EMH. Hipotesis pasar efisien merupakan konsep dasar dalam teori keuangan yang menjelaskan bagaimana harga di pasar modal seharusnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Hipotesis ini membagi efisiensi pasar ke dalam 3 bentuk, lemah, setengah kuat, dan kuat, yang menggambarkan tingkat informasi yang refleksi dalam harga pasar. Meski teori ini penting dalam keuangan dan telah digunakan untuk mengembangkan strategi investasi, banyak kritik dan bukti empiris menunjukkan bahwa pasar tidak selalu sepenuhnya efisien. Hal ini terutama terlihat dari adanya anomali pasar, perilaku rasional investor, ketidakseimbangan informasi, dan pengaruh faktor eksternal yang tidak terduga. Untuk materi yang ketiga ada implikasi pasar yang efisien. Implikasi pasar efisien memiliki berbagai konsekuensi dan dampak yang signifikan dalam teori dan praktik investasi, manajemen portofolio, serta kebijakan ekonomi. Adapun beberapa
penjelasan lengkap dari implikasi pasar yang efisien. Yang pertama ada implikasi untuk investor, kesulitan dalam mengalahkan pasar. Pasar yang sangat kompetitif. Investor individu dalam institusi menghadapi tantangan besar untuk mengungguli pasar karena semua informasi yang tersedia sudah tercermin dalam harga. Dalam harga ini menandakan bahwa tidak ada strategi yang dapat menjamin keuntungan konsisten di atas rata-rata pasar. Adapun kelebihan dan penawaran dari permintaan, dalam pasar yang efisien, pergerakan harga sangat cepat dalam menanggapi informasi baru. Oleh karena itu, jika seorang investor menemukan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari informasi baru, kemungkinan besar harga akan segera beradaptasi dan keuntungan tersebut hilang. Yang kedua, penggunaan strategi investasi pasif, indekasi atau ETF. Banyak investor memiliki untuk berinvestasi dalam produk indeks, di mana mereka membeli portofolio saham yang mencerminkan indeks pasar. Ini mengurangi biaya transaksi dan pengelolaan serta menghindari risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan yang aktif. Biaya rendah. Investasi pasif umumnya memiliki biaya manajemen yang lebih rendah, memberikan imbal hasil bersih yang lebih baik bagi investor dibandingkan dengan strategi aktif yang seringkali melibatkan biaya yang lebih tinggi dan tidak selalu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, ada pentingnya diversifikasi. Itu mengurangi risiko. Dalam konteks EMH, diversifikasi menjadi sangat penting karena mengurangi risiko spesifik terkait dengan satu aset. Dengan mendiversifikasi portofolio, investor dapat meminimalkan dampak negatif dari kinerja buruk salah satu investasi pada keseluruhan portofolio. Yang kedua ada optimal portofolio. Teori portofolio modern menyarankan bahwa investor dapat mengoptimalkan portofolio mereka dengan memanfaatkan kombinasi aset yang berbeda untuk mencapai tingkat pengembalian tertentu dengan risiko yang lebih rendah. Adapun implikasi untuk manajer investasi, tantangan dalam manajemen portofolio yang aktif. Yang pertama, ada kinerja tidak konsisten. Banyak studi menunjukkan bahwa manajer investasi aktif seringkali gagal untuk secara konsisten mengalahkan indeks pasar setelah memperhitungkan biaya. Hal ini menimbulkan keraguan tentang nilai tambah dari pengelolaan aktif. Yang kedua ada studi dan analisis kerja. Pengujian kinerja jangka panjang manajer aktif menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak dapat menghasilkan keuntungan yang konsisten di atas benchmark pasar. Ini mengarah pada pernyataan tentang keberlanjutan strategi investasi yang aktif. Adapun yang kedua, fokus pada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko lebih utama. Manajer investasi lebih cenderung berfokus pada strategi pengelolaan risiko yang melindungi portofolio. Mereka dapat berusaha mengejar imbal hasil yang lebih tinggi melalui pedagang yang aktif. Adapun alat manajemen risiko, manajer dapat menggunakan alat seperti derivatif untuk melindungi portofolio mereka dari fluktuasi harga yang merugikan, sekaligus berusaha mempertahankan imbal hasil yang wajar. Adapun yang peningkatan peran penelitian dan analisis fundamental, yang pertama ada analisis mendalam. Meskipun informasi publik sudah tercermin dalam harga, manajer investasi masih memerlukan analisis fundamental untuk memahami faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai suatu aset. Ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional. Yang kedua ada ketetapan waktu dalam keputusan.
Dalam konteks EMH, penting untuk dapat mengambil keputusan yang tepat waktu berdasarkan informasi yang tepat untuk memaksimalkan potensi keuangan. Dan yang ketiga ada implikasi untuk kebijakan dan regulasi pasar. Pentingnya transparansi pasar, regulasi yang ketat untuk menjaga efisiensi pasar. Lembaga pengatur perlu memberlakukan regulasi yang memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia bagi semua investor. Kedua, ada standar pelaporan, regulasi mengenai laporan keuangan perusahaan dan transparansi informasi menjadi krusial. Yang keempat, ada implikasi dalam penetapan harga aset, penentuan harga yang efisien, refleksi nilai fundamental. Dalam pasar efisien, harga aset mencerminkan nilai fundamental yang benar. Hal ini penting bagi perusahaan yang mencari pendanaan untuk pengembangan dan investasi. Yang kedua, ada kepastian bagi investor. Investor dapat merasa lebih yakin bahwa harga yang mereka bayar untuk aset mencerminkan nilai sebenarnya, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Adapun peningkatan likuiditas pasar. Yang pertama, ada kemudahan dalam transaksi. Likuiditas yang tinggi memungkinkan investor untuk membeli dan menjual aset dengan mudah tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan sehingga meningkatkan efisien pasar. Yang kedua, ada daya tarik untuk investor. Likuiditas menarik lebih banyak investor yang pada gilirannya memperkuat efisiensi pasar. Semakin banyak pelaku pasar, semakin baik informasi yang tersedia dan semakin efisien pasar itu sendiri.